Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, semua dari kita tentunya menginginkan dengan sangat untuk bisa memiliki rumah di akhirat nanti. Secara otomatis masuk ke dalam surga. Semua orang yang ditanya yang meyakini bahwa akhirat itu ada, pasti menginginkan masuk surga. Yang di dalam surga pasti kita akan diberi rumah oleh Allah. Di beberapa hadis banyak dijelaskan tentang Nabi bercerita kepada para sahabat gambaran rumah di surga. Saya akan baca suatu hadis, yaitu hadis Tirmizi. Ini disahihkan oleh Albani. Nabi bilang kepada para sahabat, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Jadi beliau bersabda, di surga itu ada rumah. Kalau di hadis itu bahasanya ghurafan, panggung. Maksudnya rumah yang besar yang bertingkat. Luarnya itu bisa dilihat dari dalam. Kalau ini nggak aneh ya, tapi ini kebalikannya. Jadi luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya juga bisa dilihat dari luar. Tapi ini nggak bisa dibayangkan dengan bayangan manusia yang kita ini masih hidup di dunia ya. Jadi persisnya kita nggak ngerti. Pokoknya yang jelas ini rumah bagus banget gitu loh. Rumah bagus banget. Nanti persisnya seperti apa ya kita akan lihat nanti di surga. Karena penasaran dengan cerita Nabi itu, faqala arabiyun, ada orang desa itu berdiri, faqama arabiyun, orang desa itu berdiri, lalu faqal, dia berkata, liman hiya ya Rasulullah, Nabi, rumah yang begitu indahnya itu untuk siapa nanti di surga? Faqal, kata Nabi, liman atau bal kalama, liman untuk orang atau yang memperbaiki al kalama ucapan, wa at'ama dan memberi makan, at'ama pada makanan, wa adama dan membiasakan asyama pada puasa, wa shalat dan dia salat lillahi karena Allah bilaili di waktu malam, wa nasu sedangkan manusia niyamun sedang tidur. Jadi kata Nabi, rumah yang begitu indahnya itu oleh Allah akan diberikan kepada orang yang mengerjakan 4 hal. Yang pertama, memperbaiki ucapan. Yang kedua, terbiasa bersedekah makanan. Yang ketiga, terbiasa mengerjakan puasa sunnah. Yang keempat, mengerjakan sholat malam. Apakah Anda tertarik untuk memiliki rumah yang seperti ini? Mau ya? Oke, kita akan bahas satu persatu dari 4 ibadah ini, yaitu memperbaiki ucapan, suka bersedekah makanan, membiasakan puasa sunnah, dan membiasakan sholat malam. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang rumah ini. Jika Anda tahu ceritanya kaum Samud, kaum Samud ini kaum yang hidup di zaman Nabi Sholih. Mereka oleh Allah diberikan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan itu mereka bisa melubangi gunung. Jadi gunung batu dilubangi oleh mereka, dibuat rumah. Kemudian luar gunung itu mereka kasih ukiran-ukiran sehingga terlihat seperti istana, bukan hanya sekedar rumah. Setelah mereka lubangi gunungnya, di dalamnya itu ya ada ruangan.
ada kamar-kamar, begitu luar biasa ya. Jadi di zaman yang dulu belum ada sekolah itu belum ada sekolah, apalagi universitas, nggak ada. Mereka punya pemikiran untuk mengukir bagian luarnya dan melubangi bagian dalamnya dengan begitu luasnya. Ada ruangan yang luas itu untuk kumpul-kumpul, kemudian ada kamar-kamarnya. Berarti kan kecerdasan mereka juga luar biasa, bukan hanya sekedar kuat ya. Nah, rumah di surga ini kurang lebihnya adalah jadi berlian yang sangat besar, batu berlian yang sangat besar itu kemudian dilubangi kemudian diberikan kamar-kamar, dijadikan rumah. Jadi bukan seperti kita membangun rumah di era yang sekarang ini, di zaman sekarang, bangun pondasi, susun batu-batu, kemudian batu bata disusun, kemudian diplester, ya dijadiin tembok, diaci, dicat, nggak gitu. Jadi ini ada bongkahan berlian yang besar, kemudian dilubangi, diberi ukiran-ukiran, kurang lebihnya gitu. Makanya kata Nabi, dari dalam bisa lihat luar, dari luar bisa lihat dalam. Tapi persisnya seperti apa, ya itu di luar nalar kita ya, karena kita masih di dunia, belum begitu bisa membayangkan secara persis. Oke, yang pertama adalah atau bal kalam, bahwa yang bisa mendapatkan rumah tadi adalah orang iman yang terbiasa memperbaiki ucapan. Memang lisan ini bisa menjadi sumber dosa, juga bisa menjadi sumber pahala, baik buat diri kita sendiri, ataupun bisa jadi sumber dosanya itu dari lisan ke orang lain. Entah kita itu menyakiti orang lain atau memberi nasihat kepada orang lain. Tapi yang paling aman adalah jangan sampai ada orang iman, orang Islam itu yang terluka oleh ucapan kita. Jadi berusaha agar ucapan kita ini baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, sehingga kita menjadi orang Islam yang sempurna. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang hakiki adalah orang Islam yang membuat orang Islam yang lainnya itu tidak tersakiti oleh lisan dan tangannya. Jadi hidup bertetangga, tidak mengganggu tetangga, atau bergaul temannya, kerabatnya tidak tersakiti oleh lisannya, juga tidak tersakiti oleh perbuatannya. Di hadis Tirmidzi ini juga disahihkan oleh Albani dari Abu Hurairah, beliau berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari mayudkhilun nasa al jannata. Nabi pernah ditanya oleh orang tentang sesuatu yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga. Nabi berkata, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Baik budi pekerti ini termasuk di lisan, bukan hanya di perbuatan. Bahasa tubuh kita itu bisa menimbulkan pahala, juga bisa menimbulkan dosa. Jika dari bahasa tubuh kita dengan sengaja dari hati kita ingin menyinggung orang lain walaupun tidak berkata-kata, itu juga termasuk bisa memberikan dosa atau menyebabkan dosa. Jadi ketakwaan kepada Allah dan baiknya budi pekerti, baik itu dari bahasa tubuh ataupun ucapan, yang itu kemudian terbungkus ya menjadi budi pekerti yang baik, ini harus kita jaga, karena itu bisa menyebabkan orangnya atau kita masuk ke dalam surga. Itu kebanyakan yang membuat orang masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan juga baiknya budi pekerti atau memiliki akhlakul karimah. Jadi tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita ataupun tindakan kita.
Terus wasuila an aksari ma yudkhilu an-nasa naro. Nabi juga ditanya tentang sesuatu yang kebanyakan membuat orang masuk ke dalam neraka. Faqal, Nabi menjawab atau bersabda, al-fam wal farj. Ada dua anggota yang kebanyakan membuat orang masuk ke dalam neraka. Apa itu? Yang pertama al-fam, mulut. Yang kedua wal farj, kemaluan. Jadi sebab mulut, sebab lisan, dan sebab kemaluan itu banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa? Ya, dengan mulutnya dia menggunjing orang lain, dia berbuat gibah, dia ngerasani, atau dia secara langsung menghina, menjatuhkan nama baik seseorang dengan lisannya, atau menyakiti yang lebih parah lagi, bukan sekedar menjatuhkan nama, tapi menyebar fitnah ya, lewat lisannya. Dan lewat kemaluan itu juga jelas banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia berbuat zina, atau paling tidak dia melakukan masturbasi atau onani, sehingga sebab kemaluannya akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi saudaraku, tentang memperbaiki ucapan ini harus kita prioritaskan. Sampai Nabi itu mengajarkan doa agar dihindari dari jeleknya anggota tubuh. Kan masing-masing panca indera kita atau anggota tubuh ini berpotensi untuk bisa menghasilkan dosa, bukan hanya sekedar menghasilkan pahala. Jadi pahala bisa, mata ini bisa menghasilkan pahala, tapi mata ini juga bisa menghasilkan dosa. Tangan ini bisa menghasilkan pahala, tapi tangan ini juga bisa menghasilkan dosa. Makanya Nabi mengajarkan. Ada seorang sahabat itu namanya Syakal bin Humaid ya. Syakal bin Humaid ini dalam hadis Tirmidzi disahihkan oleh Albani, dia bilang bahwa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah alimni ta'awuzan ata'awwazu bih. Kata Syakal, Nabi, saya tolong dong diajarkan doa minta perlindungan, dan apa saja yang harus saya minta berlindung kepada Allah. Qala fa akhadha bikafi. Lalu kata Syakal, Nabi memegang telapak tangan saya. Faqala, seraya Nabi berkata, "Qul," ucapkanlah wahai Syakal, "Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani." Itu kata Nabi, wahai Syakal, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepada Engkau, min syarri sam'i, dari jeleknya pendengaran saya, wa min syarri basari, dan dari jeleknya penglihatan saya, wa min syarri lisani, dan dari jeleknya lisan saya, wa min syarri qalbi, dan dari jeleknya hati saya, wa min syarri mani, dan dari jeleknya sperma saya. Maksudnya kemaluannya. Jangan sampai kemaluannya itu menyebabkan dosa, baik dari onani atau masturbasi, apalagi dari perbuatan zina. Nah, ini hendaknya di setelah sholat paling tidak ya, kita ucapkan doa ini, minta perlindungan. Karena bahaya juga kalau setiap hari, bahkan setiap saat kita ngantongin dosa sebab telinga, sebab mata, sebab lisan, sebab hati. Hati juga bahaya loh. Ketika hati itu tidak bisa terkendali, tidak bisa terkontrol untuk berbuat jelek, untuk memiliki hati yang jelek itu, ini bahaya. Karena hati ini malah sumbernya. Kalau hatinya jelek, jasad jelek. Hati baik, jasad baik. Jadi sebenarnya malah intinya adanya di hati. Tapi Nabi tetap mengajarkannya bukan hanya minta berlindung dari jeleknya hati saja, tapi juga dari jeleknya telinga, mata, lisan, hati, dan kemaluan ya. Kita ulang ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Bisa ya?
Jadi ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari jeleknya pendengaran saya, dari jeleknya penglihatan saya, dari jeleknya lisan saya, dari jeleknya hati saya, dari jeleknya kemaluan saya. Insya Allah dengan kita sering mengucapkan doa itu, Allah lindungi kita dari jeleknya panca indera kita atau anggota tubuh. Itu yang atobal kalam. Kemudian yang kedua, wa at'ama ta'am, suka bersedekah makanan. Ya, suka bersedekah makanan. Karena memang di beberapa kesempatan Nabi memang sering kali bersabda bahwa orang Islam itu memang punya ciri, orang Islam yang memang benar-benar akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu memiliki ciri suka bersedekah. Orangnya itu dermawan, bukan hanya dermawan di dalam harta ya, tapi ini lebih seringnya itu dermawan di bidang makanan, suka sedekah makanan kepada orang. Karena yang paling dibutuhkan kan sebenarnya untuk manusia bisa beraktivitas kan tenaga. Tenaga itu berasal dari makanan. Makanya kata Nabi, khiyarukum man at'ama ta'am, dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Kalian yang terpilih atau sebaik-baiknya kalian adalah orang yang suka ngasih makan. Makanya sekarang ini banyak sekali orang ngasih sedekah makanan, apalagi bulan puasa ya, bulan puasa, bulan Ramadan itu biasanya menjelang berbuka banyak yang sedekah makanan di jalan-jalan. Atau juga ada yang di 10 malam yang akhir itu sedekah makanan banyak di masjid untuk orang-orang yang beritikaf sampai sahur. Karena mengerti pahalanya yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Nah, ini kita nggak hanya bahas bulan Ramadan, tapi memang sudah menjadi karakter suka bersedekah makanan. Sampai Nabi itu pernah bersabda juga ketika ditanya oleh seorang laki-laki, yakni dalam hadis Bukhari, ada orang yang nanya, Nabi, ayul islami khair, manakah Islam yang dibilang baik? Islam yang baik itu yang seperti apa? Nabi bilang, qol tut'imut ta'am, kamu memberi makan makanan. Itu Islam yang baik. Jadi kalau kamu ingin dibilang orang Islam yang baik, ya kamu suka sedekah makanan lah, dikata Nabi. Ya, kalau bukan hanya hari Jumat ya. Kalau kita bisa membiasakan sedekah makanan di hari Jumat, ya katakanlah orang-orang sekarang bilang Jumat barokah, silahkan. Memang Jumat itu kan sayyidul ayyam, rajanya hari. Dan memang ada hadis yang menyatakan kebaikan yang dikerjakan di hari Jumat itu lebih Allah sukai dibanding kebaikan yang dikerjakan di luar hari Jumat. Tapi bukan berarti kemudian kita mengkultuskan hari Jumat, hanya pengennya hari Jumat saja. Kalau tentang tut'imut ta'am, ini menjadi karakter. Kalau namanya karakter nggak kenal hari, setiap hari dia suka bersedekah makanan, tentunya dengan kemampuan masing-masing loh. Contoh ya, umpama saya ini saya adalah orang yang punya karakter suka bersedekah makanan. Walaupun saya sedang memiliki sedikit uang, tapi karena sudah menjadi karakter, saya akan berusaha untuk bisa mentraktir orang. Entah itu mungkin saya hanya ngajak makan ya, wah saya ada uang ini 30.000 saya mau makan siang, saya mau ngajak orang, ngajak temen untuk makan. Saya cari orang yang terbiasa makan di warteg umpama ya, karena ada orang yang nggak terbiasa makan di warteg. Saya cari orang dengan yang terbiasa makan di warteg. Makan yuk, temenin saya makan, ya makan sekedarnya aja lah di warteg ya, sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, dia mau ya alhamdulillah. Dengan hanya saya bermodalkan uang 15.000, saya bisa traktir orang. Kalau itu bisa terjadi setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, ini kan termasuk tut'imut ta'am, memberi makan makanan ya. Jadi Islam yang baik itu suka bersedekah makanan. Wa taqra'us salam alaman arafta wa malam ta'rif, dan kamu suka mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Di papasan senyum, assalamualaikum, nah gitu. Itu ciri-ciri orang yang Islamnya baik, suka sedekah makanan, dan kalau ketemu orang
assalamualaikum, senyum kemudian ucapkan salam. Jadi orang yang seperti ini kan bisa dipastikan orang yang bermanfaat buat orang lain dong, ya nggak? Iya. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, ini hadis masyhur ya. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi keberadaan kita itu terasa sekali kemanfaatannya bagi orang lain. Jangan sampai keberadaan kita seperti tidak ada, wujuduhu ka'adamiha. Ada nggak ngaruh. Wah, jangan sampai terjadi diri kita menjadi orang yang seperti itu. Apalagi tergolong orang yang bakhil. Nauzubillah min dzalik ya, tergolong orang yang bakhil. Kan ada orang kaya, tapi kekayaannya itu hanya bisa dirasakan oleh dia saja. Jadi orang ngelihat, oh dia kaya, oh ya kaya, biarin aja gitu. Tapi ada orang yang, oh nih itu orang kaya ya, ya alhamdulillah dia orang kaya, luar biasa, barokah itu. Kenapa? Ada orang ngelihat ada orang kaya kemudian komentarnya, oh dia orang kaya, iya bagus ya, dia barokah kekayaannya. Kenapa? Karena dia yang bicara itu mendapatkan imbas baik dari kekayaannya orang tersebut yang dibicarakan. Orang kaya itu sering membantu, orang kaya itu sering berbuat kebaikan. Termasuk orang yang ngomong itu juga pernah atau sering mendapatkan kebaikan dari orang kaya tersebut. Jadi terasa betul kekayaannya. Itulah orang kaya sejati, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat. Jadi bukan hanya kekayaannya itu untuk dia terlihat kaya, bajunya bagus, makanannya enak-enak, tempat nongkrongnya itu tempat-tempat yang mahal, kendaraannya bagus, kemudian bisa dipamerkan di media sosial supaya terlihat bahwa dia kaya. Atau bahkan ada orang yang bukan kaya tapi dia berpost di media sosial terlihat seperti orang kaya. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Oke, kembali ke topik yang tadi, bahwa yang kedua itu adalah suka sedekah makanan. Lalu di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan namanya orang Islam itu adalah orang yang mengerti di dalam hartanya itu ada hak untuk orang lain. Ada dua ayat di dua surat ya yang menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Allah berfirman, wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Itu Al-Ma'arij 24 25. Orang iman itu adalah orang-orang yang di dalam hartanya dia menyadari ada hak yang diketahui, yaitu lisail wal mahrum, untuk orang yang minta dan orang yang tidak minta. Orang minta, ya dia kasih. Saya mampu memberi, saya beri. Kenapa? Di dalam rezeki yang Allah berikan kepada saya, ini bukan untuk saya semuanya. Ada untuk keluarga, untuk kerabat, termasuk orang yang nggak kenal, yang saya nggak kenal, tahu-tahu minta, saya kasih. Atau dia nggak minta, tapi saya lihat sepertinya dia butuh, kita kasih. Kan ada loh orang, dia punya harta, dia punya rezeki, dia ngelihat ada orang lain tuh sebenarnya butuh bantuan, dia nggak bantu, Orang Islam nggak gitu. Kalau kita punya rezeki dan kita mampu bantu seseorang, walaupun orang itu nggak minta, kita bantu dong. Jangan kemudian kita nggak bantu, padahal kita tahu dia butuh bantuan kita. Dalam surat Az-Zariyat juga sama, ayat 19 ada, hanya beda lafal saja. Kalau di dalam surat Az-Zariyat bunyinya, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta orang iman itu ada hak untuk orang yang minta dan orang yang tidak minta. Kalau di surat Al-Ma'arij itu tulisannya hakun maklum lisaili wal mahrum. Kalau Az-Zariyat ayat 19 itu wa fi amwalihim hakun. Hakun saya tidak hakun maklum, tapi pengertiannya semuanya sama. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman berusaha mempraktekkan firman-firman Allah itu semaksimal kemampuan kita. Yang ketiga adalah wa adamas siyam, membiasakan puasa sunnah. Kalau kita membiasakan puasa sunnah, kalau puasa Ramadan itu udah kewajiban ya, beda. Ini kita membiasakan puasa sunnah supaya kita bisa memiliki rumah yang tadi itu. Bahkan nanti oleh Allah, kalau kita benar-benar tergolong orang yang terbiasa puasa sunnah, nanti masuk surganya malah dispesialkan, dikasih pintu VIP oleh Allah.
Nabi bilang gini, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi di dalam surga itu ada sebuah pintu yang diberi nama ar-rayyan. Rayyan itu artinya kesegaran. Yuqalu yaumal qiyamah. Terus nanti di hari kiamat ada suara, entah malaikat atau pintu itu yang bicara. Aina shaimun? Mana ya orang-orang yang dulu di dunia terbiasa puasa sunnah. Halakum ila rayyan. Ayo masuklah lewat pintu rayyan. Luar biasa. Masuk surganya saja sudah pintunya pintu yang VIP. Kalau di dalam hadis ya, orang masuk surga, kalau masuk surganya itu lewat pintu utama, lewat pintu umum. Pintu yang umum itu dijelaskan oleh Nabi, pintu surga itu lebarnya itu 3 hari perjalanan. Coba Anda berkuda, memacu kuda Anda selama 3 hari. Kira-kira bisa menempuh perjalanan berapa kilo? Berapa ratus kilo? Jauh ya, sangat jauh sekali. Nah, selebar itulah pintu surga yang pintu kelas ekonomi lah ya, pintu surga yang umum. Tapi kata Nabi, itu saja masuknya pundaknya ini miring-miring, pundaknya miring-miring. Saking berjubelnya masuk surga. Nah, dengan amalan-amalan yang dirutinkan, amalan-amalan khusus, ini akan bisa membuat orang masuk ke dalam surga lewat pintu VIP. Nah, dalam hal ini kita sedang bahas adalah membiasakan puasa sunnah. Jadi akan masuknya lewat pintu rayyan khusus. Kemudian setelah masuk baru kita akan diberikan rumah yang tadi itu. Kata Nabi lanjutannya, man dakhalahu lam yazma abadan. Barang siapa yang masuk ke pintu rayyan tidak akan haus selamanya. Dia akan segar terus. Waktu di dunia kan sering haus ya. Sering lapar, sering haus. Orang sedang enak-enak makan di warung, sedang makan mie, sedang minum kopi di kafe, dia sedang lapar dan haus karena terbiasa puasa sunnah. Tuh. Jadi barang siapa yang masuk lewat pintu itu dia tidak akan haus selamanya. Kemudian fa iza dakhulu ughliqa alaihim falam yadkhul fihi ahadun ghairuhum. Ketika orang-orang yang ahli puasa itu udah masuk semuanya lewat pintu rayyan, pintunya dikunci. Pintu dikunci dan tidak boleh ada orang lain yang masuk lewat pintu itu selain orang-orang yang ahli puasa. Itu setelah dipastikan orang-orang yang ahli puasa semuanya sudah masuk ke lewat pintu rayyan itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang wa'ada masyam, orang yang membiasakan atau melanggengkan puasa sunnah. Dan yang terakhir adalah wasolla lillahi billail wa nasuniyam, membiasakan sholat malam sedangkan manusia sedang tidur. Karena di sepertiga malam yang akhir Allah kan selalu turun ke langit dunia. Allah betul-betul menjadikan waktu tersebut adalah waktu yang spesial. Maka beruntunglah bagi kita yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah untuk bisa terbiasa bangun di sepertiga malam yang akhir untuk sholat dan berdoa. Kita berdoa kepada Allah langsung, Allah yang menerima, tidak melalui perantara malaikat lagi dalam mengantarkan doa, karena Allah langsung turun ke langit dunia. Dan kita mengerjakan sholat dan langsung Allah yang menyaksikan, walaupun bukan sholat malam Allah langsung menyaksikan, tapi ini kan beda ya, konteksnya beda karena Allah langsung turun ke langit dunia. Dan apa imbas dari kita rajin mengerjakan sholat malam? Imbasnya banyak ya, terutama imbas baik. Kalau imbas jeleknya nggak ada, imbas baiknya sangat banyak. Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Biasakanlah sholat malam, kata Nabi, karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu sebelum zaman kalian, sebelum kalian. Jadi para rasul, nabi, ulama-ulama solihin, para sahabat itu terbiasa sholat malam. Dengan kita mengerjakan sholat malam juga berarti kita terbiasa dengan kebiasaan beliau-beliau. Maka insya Allah kita pun akan bisa kumpul dengan mereka semuanya nanti di surga, karena kebiasaannya sama, yaitu sholat malam. Jadi kita
dengan terbiasa sholat malam, kitanya ini terasa dekat dengan Allah. Coba Anda yang punya hubungan dekat dengan penguasa di negara, katakanlah presiden ya, Anda dekat dengan seorang presiden, saya yakin Anda akan merasa ada banyak keuntungan, dipermudah dalam beberapa urusan karena Anda dekat dengan presiden ya. Jalan kemana-mana lebih tenang, apalagi Anda setiap telepon kemudian menghubungi lewat SMS kah, WhatsApp kah, dibalas terus sama Pak Presiden. Wah, itu lebih tenang lagi Anda. Itu baru dengan manusia loh. Bagaimana dengan Allah? Tentu lebih luar biasa, membuat kita dekat dengan Allah. Ya, ingat ya, kalau Allah pasti dekat dengan hambanya, pasti Allah mengetahui, Allah mendengar sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Itu Allah jelas. Tapi kan tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah, walaupun hakikinya Allah dekat dengan manusia. Dengan salat malam ini merasa dekat dengan Allah. Nah, karena dekat dengan Allah, akhirnya wamanhatun anil ismi, mencegah dari perbuatan dosa. Jadi orang yang merasa dekat dengan Allah itu merasa kalau dia berbuat dosa ini bukan dia banget gitu loh. Jadi dia punya rem yang pakem. Dia punya rem yang pakem dari perbuatan dosa. Saya kayaknya nggak pantas dia berbuat dosa, karena kan saya selalu bermunajat kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Saya sholat, saya doa, saya merasa dekat, masa saya harus berbuat dosa? Sehingga dia tidak merasa tidak pantas untuk berbuat dosa. Itu keuntungan sholat malam. Kemudian wa takfirul sayyiat, menghapus dosa. Semakin sering mengerjakan sholat malam, maka bisa menghapus dosa. Wa matarodatun lidai anil jasad, dan menolak penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Ini bukan hanya sekedar ngerasa batin saja yang tenang, tapi fisik pun sehat. Allah akan berikan lahir batin sehat bagi orang yang terbiasa sholat malam. Jadi saudaraku sekalian, 4 hal ini ketika kita kerjakan, insya Allah kita akan bisa memiliki rumah di surga yang tadi itu begitu indahnya, begitu luar biasanya. Semoga ini bukan hanya menjadi impian belaka, impian kosong maksud saya bagi kita dan keluarga, tapi benar-benar nanti Allah akan berkata kepada kita dan kepada keluarga kita, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Silakan kalian masuk ke dalam surga bersama keluarga kalian dalam keadaan digembirakan. Semoga itu adalah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.